kadang idealis mematikan kita. Nah, gitu. Lebih ke untuk struggle gimana caranya mempertahankan Vermo ini ke depannya masih bisa eksis, bisa grow up lagi. Kalau dulu kan masih mikir gimana caranya, ya udah penting kejual dulu aja nih. Kejual segini senang. Masalah juga bisa datang dari situ ya. Betul. Saat kita ngerasa so tahu, saat kita udah nggak mau belajar lagi, itu juga datang masalah gitu. Bisnis tuh banyak jatuhnya, banyak naiknya. Pun lu dapet untungnya juga ternyata masih banyak pikiran yang lain gitu. Nih mantep nih kopinya nih. Enak nih. Kopi Jepang. Kopi Jepang. Kopi Jepang. Kalau di rumah gua kopi dingin. Kenapa tuh? Beda lagi kopi dingin, nggak ada ampasnya. Paham gak lu? Paham. Nyampe lu. Kopi Pangku nih, kopi Pangku. Wah, kopi pangku enak tuh. Oh, itu kan Ini kan maksudnya sambil mangkuin ini ya. Itu Bener, kopi Pangku enak banget tuh. Gimana Nyong? Nyong Robi? Iya. Sehat? Alhamdulillah, Mas Bayu. Kita udah lama nggak bertemu ya. Iya, udah lama, udah berapa tahun tuh. Kalian kenalan dari mana? Gua sama Mas Bayu nih temen SMA. SMA. Dia bang kelas gua dia di SMA. Dulu, IPA dia? IPA, iya. Pinter deh. Cuman rada maju dikit ya. Iya, apanya tuh? Bibi. Oh, iya. sorry. Di 97. 97 tuh daerah bilangan Jagakarsa lah. Itu dekat kalau Andara, rumah Raffi Ahmad. Nah ya kurang lebih dekat-dekat situ. Pinggiran lah. Brigip. Brigi. Brigi. Pinggiran Cinere, Gandul, Iya. Jakarta Gandul Selatan. tuh, Jakarta apa Iya. Depok atau Selatannya apa? Jakarta. Oh, Iya. Kagak sih, itu pojok banget. Oke. Pojok banget Pinggir. ya. Capek sih gua kalau nganuin jakselnya parah. Gak dapet di situ. Selatan Jakarta, bukan Iya, Jakarta bener, Selatan. bener. Terus gua kenal sama dia tuh keren dah dulu, dia kiper dia. Oh, dia sering futsal ya? Futsal, bola semuanya. Diikutin sama dia dulu. Iya, ikut aja dulu. Terus pas gua tahu dia itu masuk UIN, wah makin jadi kiper kan tuh, ikut-ikut abang kelas kita ya, lu jadi talent ya? Talent. Dulu sempat jadi talent YouTube juga. Jadi talent dia, Talent. ngajarin, wah jadi subuh dah. Kalian YouTube ngapain tuh? Waktu itu jadi kurang lebih tahun 2022 abis Covid. Iya, Itu kan emang sering kalau anak futsal bilangnya jakon. Jaga kondisi. Ya. Lu beda lu jakon lu. Itu perlu dijaga Iya, juga kan? jaga kondisi tuh ya latihan lah pagi simple. Terus sore latihan lagi. Cuman yang cuman simple-simple aja. Di situ sering bikin video-video tuh dulu masih IGTV dulu kan kalau nggak salah. IGTV tuh belum ada reel segala macam. Story segala macam. Akhirnya ada satu pelatih itu dulu alumni 97 juga. Sekarang megang kiper Liga Futsal Profesional. Apa? Dia waktu itu tim di Favage, sekarang di Moncongbulo. Oh, Sekarang sempat megang timnas U16 juga. Nah, dia bilang ngajak nih, mau nggak kita syuting yuk, bikin video YouTube, konten. Gua pengen bikin video konten edukasi. Awalnya seperti itu. Akhirnya udah berjalan. Jadilah talent YouTube. Rame berjalan lumayan lama itu. Lumayan lama, itu 2-3 tahun kalau nggak salah berjalan. Sampai akhirnya nama pelatih itu Bang Adil Hussein. Bang Adil Hussein itu balik lagi, udah fokus ke liga kan jadinya, udah di liga profesional. Jadi mungkin dia bilang juga udah nggak kepegang, akhirnya ya udah selesai. Tapi videonya masih ada sih sampai saat ini. Masih ada, lu bisa nonton tuh di mana tuh? Di YouTube-nya Adil Hussein namanya. Jadi edukasi tentang futsal. Betul, bener. Kiper aja apa? Sekalian makan beling kayaknya. Sama guling-guling. Kiper aja apa anchor juga pivot? Ya. Enggak, emang itu khusus kiper itu. Emang edukasi khusus kiper. Betul. Oke. Berarti pas lu udah masuk di UIN itu ya? Itu posisinya iya, maba kalau nggak salah. Maba ya? Covid itu semester 3 kalau nggak salah ya. Iya, Covid. Iya, semester 3. Iya, 3-4 lah kurang lebih segitu. Lalu berlalang buana ke situ, terus ikut Linus 2002 berapa Linus? 2023 kalau nggak salah. Itu di Jogja. Atlet dia. Linus. Lu ngeliat IG-nya aja atlet banget. Atlet kan? Sporty banget. Set dulu. Sporty yang kau minta. Iya. Krisya itu Gracious. lagu. Sporty Nggak yang kau tahu minta. dia. Nggak nyampe gua, sorry. Terus Nyong,
Pih. Udah monyong aja nggak Monyong apa-apa. aja ya. Kasih tahu dulu panggilannya monyong. Iya Ya, nih, betul. jadi di SMA sendiri kalau lagi main futsal gitu kan, kalau Ralfi itu kebagusan buat dia nih. Iya, bener. Soalnya dia kadang error nih. Errornya itu, sorry nih, error nih. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang, aduh gimana Iya, nih. bener. Kayak dipanggil monyong gitu. Bener. Dia mengakui sendiri, gue panggil gue monyong aja gitu. Nah pas lu di UIN, terus juga ikut Linus, terus akhirnya beralih ke bisnis, gimana nih Yong? Nah, itu tuh jadi waktu itu semester akhir kalau nggak salah 2023. 2023? 2023 apa 2024 gitu. Oh, 2023. Itu kan lagi masa-masanya waktu itu tuh skripsi. Oh iya, transkripsi. Ya, seperti pada dasarnya Orang-orang. mahasiswa semester akhir lah. Uang nggak ada, Iya. bingung mau ngapain, Bener. skripsi nggak selesai. Iya. Akhirnya ada satu masa waktu itu gue sering ngopi sama temen gue di daerah bilangan Jaksel, di daerah Bangka 1. Itu ada dulu namanya Smeter Kopi, kayak kedai kecil. Gue sering ngopi di sana. Awalnya itu emang gue itu udah lama suka main parfum. Dari SMP tuh emang suka, ya Wangi dia, wangi. Dari SMA tuh. dari SMP tuh emang udah suka malah. koleksi parfum. Jadi sebelum hype parfum lokal sekarang tuh emang udah suka koleksi lah parfum-parfum. Zaman dulu kan masih cewek dong. iya, alhamdulillah. Enggak. Ntar gue ceritain Lu kan. baru melek parfum, ini kerja. Di situ udah mulai suka parfum. Udah dari SMP suka parfum. Temen gue itu ada namanya Nizam sama Faris. Nizam itu waktu itu posisinya emang lagi ngulik. Lagi ngulik-ngulik parfum lah. Dia bilang nih kayaknya asik juga nih kalau kita bisnis parfum, kata dia. Dia nanyanya ke gue karena saat itu emang gue yang udah tahu posisi kayak parfumnya enak tuh yang kayak gimana, yang cocok buat apa tuh yang kayak gimana. Disitulah berawal dari obrolan-obrolan mahasiswa semester akhir. Kita ngapain ya? Oh, berarti tuh Nijam sama si siapa? Faris. Faris itu UIN. Kalau Nizamnya itu Win. Faris itu abangnya. Oh. Ya, jadi adik kakak kandung tuh mereka. Kayak lebih. Mereka nanya ke Iya, lu, Bang. ke gua karena gue sering main ke sana kan dulu. Iya. Terus Ngobrol-ngobrol, kayaknya asik nih bikin bisnis parfum gitu kan. Apalagi lu udah ngerti lah sedikit-sedikit, dia bilang gitu. Ya udah, coba aja yuk kita jalanin gitu kan. Kayaknya asik juga. Waktu itu posisinya belum ada nyari uang, belum ada buat mikir gimana-gimana, mikirnya cuman kayak ya udahlah, kita ngisi kekosongan di semester akhir ini aja. Isi kegiatan, Ya, jadi kegiatan. Syukur-syukur kalau ada duitnya. iya. Waktu itu posisinya Kalau gitu balik kan. modal, kalau ada Betul. uangnya. Syukur-syukur. Ya udah akhirnya di situ berjalan lah. Itu kurang lebih kalau nggak salah ketemuan itu 2023 awal bulan Februari. Iya. Itu kita riset kurang lebih 6 bulan, 4 sampai 6 bulan kurang lebih riset. Riset, cari tahu tentang marketingnya, marketnya gimana, parfum yang cocok untuk orang Indonesia itu gimana. Akhirnya waktu itu mulai jualan di bulan Juli 2023. 2023. Itu penjualan pertama di online. Lewat online shop. Betul, lewat lu e-commerce. buka berapa produk tuh Nyong gitu? Waktu itu cuman 4 posisinya. Jadi waktu itu tuh 4 cuman Sold out 4 hari? enggak dong. Oh enggak lah ya kira. Gimana? Cowok 2, kita fokusinnya waktu itu cowok 2, unisex 1, cewek 1. Karena kenapa kita milihnya cowok 2 waktu itu karena 3 kepala nih cowok semua nih. Iya. Jadi kayaknya ya udah cowoknya 2 deh gitu kan. Akhirnya kita kasih unisex 1, cewek 1. Terus akhirnya lama-lama berkembang, akhirnya waktu itu posisinya jadi 5. Kita bikin balance. 2 cowok, 1 unisex, 2 cewek. Iya. Itu biar lebih balance. Itu di tahun yang sama sih kurang lebih. Itu pas check out pertama lu itu, lu rasanya gimana Nyong kira-kira? Pas check out pertama itu lucunya tuh gini. Jadi waktu itu awal-awal itu kan sering meeting tuh di daerah Kemang. Iya. Namanya di kolam kopi itu. Itu sekarang udah tutup kalau nggak salah. Oh kopi yang ada kolam Ada kolam renangnya. renangnya. Iya. Itu kalau meeting Paham, selalu Bang. di situ Paham, dulu. paham. Meeting di situ sampai mbak-mbak baristanya itu ya sering ngasih kopi kayak gini. Akrab ya? Akrab lah nanya-nanya. Ya Kak, jadi kita emang posisinya mau buka parfum. Sekalian aja karena mbaknya udah sering datang kan, Mbak. Cobain Mbak, kira-kira yang mana yang enak. Ada samplingnya, waktu itu udah ada samplingnya.
cium. Wah kak, yang ini kak gitu. Cium mana? Cium lu gitu. Gitu. Oh iya. Wah yang ini enak nih kak, ini kapan rilis? Kita mungkin rilis bulan depan kak, gini. Oh oke, aku save dulu ya kontak kakak gitu kan. Manjang nih. Enggak dong. Oh iya. Tadi sorry. Ini urusan bisnis, Bay. Iya. Dia Itu bukan bisnis ya? nggak bisa beda. Oh iya, Bisnis sorry, juga sorry. tuh, bisnis di luar ini. Terus Yong, Iya, akhirnya pas grand opening waktu itu kan buka Instagram, dia udah follow Instagram, follower pertama kalau nggak salah Dia? waktu itu. Iya. gokil. Follower pertama dari Instagramnya, kontak Instagram. Waktu itu akhirnya rilis kan, jadi pembeli pertama. Mantep. Si Barisa itu, si Iya, kru betul, kopi itu. betul. Tapi terakhir kemarin kesana sebelum tutup kesana sih, kayaknya udah nggak ada ya dia. Ini. Nggak, maksudnya udah sorry, sorry. kesana. Oh iya. Oke. Waduh, kurang lebihnya gitu. Keren juga ya, Awal-awal itu ada pembeli pertama tuh. Pembeli pertamanya dia. Iya. Dari online. Oke, Kalau terus. offline teman kampus. Kalau offline temen Lu kampus. Lu langsung tawarin langsung. Betul. Kayak emang Gimana udah dari lama nih. Emang gue mau ngetek yang ini nih. Gue mau suka wangi yang ini. Akhirnya pas rilis, kirimin deh ke rumah gue gitu kan. Nah, ntar aja ketemu di kampus. Akhirnya belilah di kampus. Itu pembeli pertama tuh. Terus di ketika apa, Bang? Lu kayak pas awal-awal ngerasa seneng atas produk lu gitu. Ngerasa seneng itu awal-awal pas gue ngerasa kayak beberapa artis itu ada yang pakai parfum gue. Oh iya? Ya, jadi emang waktu itu gue posisinya ada kenalan temen. Dia itu main di Nitro FC. Iya. Itu Nitro FC kan kayak tim bola yang selebritis lah. Iya, Emang dia sering ikut waktu itu awal-awal tuh jadi R&D awal. Itu dia sering ikut. Ngobrol-ngobrol, dia bilang, nih gue bawain produknya mau nggak? Iya. Ke tim gua Iya. di selebritis Nitro FC. Dibawalah ke sana. Responnya positif. Oh, banyak yang suka. Akhirnya dulu kan zaman-zaman masih di-storyin. Di-storyin itu aja udah seneng Iya, gitu pasti, loh. Cuman pasti. dibawain parfum, Iya. di-storyin, apalagi kan waktu itu masih UMKM, uangnya belum Masih ada. UMKM kecil lah bisa dibilang waktu itu kecil, mungkin ya. UMKM kecil, uangnya belum ada, akhirnya di-storyin sama artis tuh kayak seneng Pasti, banget gitu pasti. rasanya. Itu tolak awalnya Suatu sih. kebanggaan. Oh, Siapa Itu yang? satu kebanggaan. Waktu itu pernah Vicky Nitinegoro. Oh iya, Vika. Terus iya. ya Indra Bekti pernah waktu itu dikasih juga. Indra Bekti itu. Sama siapa lagi? Ya? Benar. Ya pokoknya tim-tim Nitro FC itu tuh. Indra Bekti kan ngomongnya cepat. Oh iya. Bener. Iya. Distract lo. Iya. Sorry. Tapi emang dia dari SMA itu pinter banget cara jualannya. Ngomongnya sih lebih kayak lu begini nih sambil pakai peragaan gitu Oh, kayak gitu. SPG dulu emang. Oh, berarti dari SMA lu udah ngeliat dia sisi bisnisnya kelihatan banget Apalagi salesnya. ngibul-ngibulin adik kelas juga pernah kayak gitu Dia tuh. kan adik kelas gua. Oh, Dulu sering iya. kibul-kibulin, Gimana, Bay. gimana? Ini mau patungan lapangan nih, uangnya nggak ada. Begini, Coba gini, Bay, gini, cariin dulu gitu. Bay, gitu kan. Dapet tuh dulu lapangan futsal masih harga 100.000 iya, sejam. 100.000 dikasih. Oke Bay, makasih. Lah ini inian Bang, kagak diganti. Kagak kan gue suruh lu nyariin. Gue bilang. Iya. Dia itu memanfaatkan tampang gua. Iya kan? Enggak, Udah Bay. Bay, lu mintain aja dulu Bay, Iya. gue bilang. Dia tuh nyuruh gua minta tolong, coba yes. Oke, gue mintain lah. Dengan tampang gua, boleh kan main futsal nih, ya kan? Oh yaudah, udah dapet. Ya udah. Bang, ini gimana? Ya udah nih PT-PT buat lapangan aja. Lumayan Kan ini ya fungsinya buat adik kelas, api iya, gitu. Bener sih. Bener. Gua kalau adik kelasnya lu juga begitu tuh, Bay. Tapi dia supporter setia dia. Tapi lu setia. Supporter setia dia. Jadi Iya. dulu pas 97 main di mana-mana turnamen futsal, Bayu selalu ada. Nah, gerbong paling atas tuh dia, supporter. Pemain Palanya ke-13. dia. Pemain ke-13. Asik. Padahal futsal cuma 5, dia ke-13. Saya nggak tahu kemana. Ya gitu. Terus juga seru lah zaman-zaman dulu ya. Gimana ya? Terus sampai lu punya brand yang namanya Vermo nih. Vermo sendiri itu dapetnya dari mana ya? Terinspirasinya. Iya. Jadi Kalau boleh waktu cerita itu sedikit nih. kita nyari nama yang sebisa mungkin orang itu mudah untuk Diingat. mengucapkan dan membacanya. Karena ada beberapa brand kan yang emang terkadang terlihatnya estetik gitu loh. Iya. Tapi secara pengucapan susah. Nah akhirnya muncullah dari nama ketiga founder, kan Faris, Ralfi, Nizam. Diambil deh tuh dari namanya FRM, ya kan? Lu Faris, mana? Ralfi, Nizam. Nah kita Maunya. cari, ya. Oh iya.
Monyong bener. Kita bikinlah cari gimana kata-katanya dirangkai makin enak gitu kan. Jadilah Fermo. Ternyata Fermo itu juga salah satu nama kota di Itali. Oh iya, Itu ada tuh Itali gitu sih. betul. Jadi ala-ala Itali gitu kan. Italiano. Terus gue ngerasanya nih bagus nih nama nih, mudah diingat, catchy, yang nggak ribet juga untuk pengucapannya. Akhirnya disitulah awal mula ketemunya nama Fermo gitu. Tapi kan lu MU banget, Nyong. Iya benar. Ini bang. Oh, kita. Chelsea kemarin aja sih. MU gua. gitu. Belakang kamera Chelsea. Berarti nih. Fermo itu berasal usul dari Ya, 3 sinonim founder tiga ya. founder ya, Tiga betul. founder. Oke, ini gue boleh lihat nih. Boleh, Boleh boleh, dikenalin boleh, nggak, Nyong? silakan. Maksudnya kan ini kenapa lu kayak gue tahu nih nama-namanya kayak Sparrow itu kan dari film salah Betul, satunya kan. betul, betul. Terus juga Blinders Ya. itu kan juga dari film. Itu kalau boleh tahu lu inspirasinya emang dari film ataupun kayak gimana? Kan rasanya itu iya. lu belum pernah ngerasain Jack Sparrow rasanya begini nih. Gitu kan lu Dijilat kan. tuh, dijilat. Ketemu sama Peaky Blinders juga belum pernah Iya, kan. Nah, betul. lu kenapa lu namain kayak gini Jadi, dan gimana tuh, Nyong? Konsep pertamanya itu kan dulu kita awal-awal kan masih jualan online. Iya. Dulu tuh parfum belum se-hype sekarang. Betul. Jadi orang itu masih belum kebayang sama sebuah wangi. Iya. Akhirnya kita cari gimana caranya biar orang bisa nginget wangi atau bisa memvisualisasi wangi dari hanya sekedar nama. Makanya kita namain kayak Blinders. Nih lu kalau pakai ini kesannya lu Blinders itu kan maskulin. Lu lihat sendiri kan cowok-cowok yang emang lu berkuda, Iya, iya. maco, laki. Nah, dari situ kan muncul visualisasi. Iya. Jadi orang nggak perlu nyium wanginya, tapi lu udah kebayang sama Kebayang, wanginya. iya. Sebenarnya konsep dasarnya seperti itu. Kayak Mockingjay ini kan wangi citrus, jeruk. Citrus jeruk. Mockingjay itu kan kalau kita lihat filmnya kan emang banyak di alam, hampir rata-rata di alam. Jiwa petualangnya ada. Nah di situ tuh udah mulai kayak, oh ini kayaknya cocok nih dimasukin. Lu bisa memvisualisasikan sebuah adegan itu dengan wangi gitu. Itu sebenarnya konsep yang mau dibawain awalnya. Berarti emang lu mikirin juga dari nama-nama ininya. Betul. Berapa Mockingjay? Kan ada Simba. Simba, bener. Simba? Ada Naruto. Naruto di Mungkin aja buat, Iya. mungkin aja Naruto buat rilisan berikutnya. Iya, Simba, Sasuke. Sasuke. Iya. Skin Mobile Legend begitu loh Roman. Kalau Mockingjay itu namanya Catchy aja. Catchy ya? Iya, Catchy. Karena kan kalau Eminem kan Mockingbird gitu kan. Iya. Ya, ini Mockingjay-nya enak gitu kan. Hunger Games. Jil, lu lihat sendiri Jil, ini packagingnya sendiri nih Packagingnya aja bagus. unik Boy. Jil, Iya, lihat unik, Jil. bener. Kayak kotak, terus kayak apa ya, piramida. Piramida, Iya, piramid. betul. Yang best sellernya yang mana nih? Best seller yang ini nih, Blinders yang Oh, di sini Blinders. nih. Betul. Nih yang ini nih. Boleh buang kan? Boleh nih sekalian buka. Capek, Kita Ini unboxing enggak, langsung. nggak ada Sparrow. Nah, kita unboxing langsung nih. Ini juga boxnya udah hardbox. Jadi sebenarnya awal tujuan make hardbox ini itu biar untuk mempermudah pengiriman. Jadi misalnya di rilisan batch awal Fermo itu boxnya nggak kayak gini. Kita masih pakai softbox. Iya, dulu pernah, nih sorry ya gue potong Nyong. Dulu gue pernah beli varian Sparrow ya dulu ya, apa Sparrow, ya, Blinders betul. gue lupa. Sparrow udah ada. Itu tempatnya belum kayak gini nih Jil, masih kotak, palanya hitam kecil ya gitu Iya, ya. betul. Itu nama packagingnya apa kalau kayak gitu? Itu softbox. 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 Itu AC itu enak banget, apalagi yang katanya ini udah beda ya. Iya, Takarannya ya. Terus bentuk botolnya. cairannya Ya sama udah. sih, gimana sih? Formulasinya. Ya, iya formulanya udah. Tapi ini packagingnya unik dan desainnya bagus menurut gue. Iya, bener. Nah, itu tadi yang diceritain Bayu emang tadinya itu packagingnya benar-benar seala kadarnya lah. Packaging itu seala Tapi kadarnya. dia emang nggak ngejual packagingnya dulu, rasanya. Ya, rasanya, Pasti. betul. Dari dulu emang tas udah mungkin vibes, terus juga kenalnya sama orang-orang jadi kayak, wah udah kita bikin aja yang serius Iya. packagingnya. Iya. Diseriusin lagi pasti nih. Yang Betul. bestseller- Bestseller Blinders, ya. Nah, berangkat dari packaging yang kurang lebih biasa aja, kita ganti ke hardbox, kita cari yang lebih unik. Gimana caranya? Kita punya USP lah dari brand ini kan. Unique selling point-nya. Jadi orang sekali ngeliat tuh langsung catchy, oh ini Fermo loh gitu. Jadi box kayak gini kan emang di lokal kayaknya sih kita doang nih yang punya kayak gini. iya. Jadi emang itu unique selling point-nya juga. Jadi orang kalau ngeliat box ini, oh itu Fermo gitu. iya, unik. Ditambah ini hardbox juga. Karena kalau hardbox itu kan pengiriman jarak jauh aman ya. Aman. Relatif aman. Kalau softbox kan gampang pecah. Jadi kita dapat banyak komplain juga dulunya. Nyong, Jadi aman juga nih pengiriman Betul. ini. gue pengen nanya kan dulu kan lu pakai ininya nggak yang kayak gini ya?
stiker ya, Stiker. depan belakang. Nah Depan itu belakang. itu maksud yang belakangnya itu ada cerita nggak Nyong? Kira-kira? Ada artnya. Oh Ada ya, artnya. kalau artnya itu sebenarnya lebih ke estetika aja. Estetika. Jadi sebenarnya kalau dulu kan botol sebelum kayak gini ya, itu jadi dulunya masih pakai stiker. Terus belakangnya ada stiker 2 sisi. Jadi kalau dari sisi belakang tuh ada kelihatan ada Nah, artnya. Itu sebenarnya buat mengurangi kayak sisi yang kayak kalau di belakang kok dilihat kayak putih doang ya. Kok kosong banget gitu. Kering Kayak gitu. tempelan. Akhirnya kita bikin art di belakangnya biar orang tuh secara ngelihat dari depan dari belakang itu secara art masih bagus untuk dilihat Itu gitu. keren, Jil. Estetikanya masih dapat lah. Iya, dapat tuh. Gua waktu itu Gitu. sampai kayak ini gue harus nanya Monyong nih, harus ketemu Monyong. Akhirnya ditemuin di sini. Iya, nih. bener. Eksklusif, cuman ada di IGD. Oh gitu. Iya. Jadi yang pengen tahu banyak nih tentang Vermo dan nonton kesini aja dulu Betul. dah. Ya, Gua biar. kesini beli sih gua. Iya. Hari Sabtu gua beli. Nggak Sabtu, kenapa nggak sekarang? Belum tanggalnya Oh, Nyong. belum, ya, Kabar, ya. belum Oh, tanggalnya. iya. Tapi kalau untuk IG sendiri nih kan lu sebagai owner, salah satu owner ya Nong. Iya. Nong lagi Nyong. Itu lu bikin manage marketingnya terus campaign-nya gitu lu bareng-bareng apa emang gimana nih? Apa punya timnya sendiri lagi? Oke. Ini juga waktu itu sempat jadi perbincangan gue sama tim awal-awal. Jadi dulu itu sempat ada konsep di mana tim itu masing-masing punya tanggung jawab. Lu ngerjain A, gue ngerjain B, yang lain ngerjain C. Cuman di situ gue ngerasa untuk awal bisnis itu kurang oke. Karena gue pengen ngerasa bisnis itu kalau bisa kita punya sense of kepemilikan lah. Oh iya. Jadi kita punya sense of responsibility. Jadi kayak gue bisa ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C, yang lain bisa ngerjain A, B, C juga. Jadi semuanya dibahas secara bareng-bareng. Jadi nggak ada yang mengerucut. Lu ngerjain ini ya, lu ngerjain ini ya, gue ngerjain ini. Kalau bisa semua dibahas semua bareng-bareng, terlibat semuanya. Karena kalau nggak kayak gitu nanti akan gampang, mudah untuk terjadi perpecahan misalnya. Kalau gue ngerasanya gitu. Untuk awal-awal yang gue dulu belum punya basic apa-apa, temen gue juga belum punya basic untuk bisnis tuh gimana, marketing tuh gimana. Jadi gue pengennya kayak ya sebisa mungkin semua kita kerjain bareng. Masalahnya apa, solusinya kita cari gitu. Berarti lu kobra ya Nyong ya? Kobra, Apa kobra? komuk berantakan. Bukan. Oh, bukan. Kosong berani. Kosong berani. Komuk berantakan. Ya Bang. doyan ngomong. Enggak buat lu. Anjir kucang. Tapi gue balik lagi, ini packaging udah ganti berapa kali bang? Ini yang kedua. Ini yang kedua? Yang kedua, betul. Yang pertama yang dibilang Bayu, yang softbox. Oh, Ya. berarti Emang kedua- penyok-penyok dulu. Yang kedua langsung ini. Betul. Gokil ya. Ya pertahankan terus ya Nyong. Tapi ini yang gede ini Itu varian baru rilis varian baru. Nah, kurang Oh, ini lebih rilisan terbaru ya, nih. 2025 akhir kalau nggak salah. buset Apa gua itu? orang kaya. Orang ini mah. kaya. Seri apa itu? Ini yang Continental. Continental. Dia 100 mili. Kalau yang lain kan varian kita nih 50 mili nih. Emang kita bikin botolnya sama semua. Cuman yang ini kita pengen bikin eksklusif kayak cobalah kita bikin yang lebih gede. Tujuannya apa? Karena orang Indonesia itu rata-rata banyak yang kalau gua lihat itu banyak yang overspray. Ya kan? Jadi kayak pakai banyak. Rasa kayaknya aduh ngerasa make kok masih dikit banget ya. Akhirnya sebenarnya tujuan awal gue tuh nyiptain 100 mili kayak lu nggak usah takut deh buat overspray gitu. Lu semprot aja udah gitu kan. Dikiranya udah berasa. Iya, kalau mungkin kan kalau parfumnya cuma 10 mili, 30 mili mungkin mikir ya, aduh mau banyak-banyak besok gue beli lagi gitu kan. Kalau ini kan ya udah lu sekalian beli mahal sekalian tapi lu bisa semprot banyak gitu. Nah, kalau Tujuannya ini itu. dulu nyemprot udah kayak serot, buset dah. Udah kayak street art gitu anjir. Boleh nih semprot. Boleh silakan. Tuh. Enak boy. Enak. Emang bener. enak. Enak ini. Nah ini nih Nyong, Apa gue tuh? pengen tahu cara teknik nyemprot parfum. Nyemprot parfum. Sebenarnya kan kalau nyemprot parfum tuh nyemprot apa sih spray parfum itu kan kayak ada yang nyobain begini. Nah Iya. itu gue nggak tahu terus ada yang di sini. Ada yang di sini. Iya. Kayak apa Ada katanya yang di orang-orang baju. di sini biar tahan lama. Iya. Yang bener tuh gimana sih bang? Iya. Di rambut. di rambut. Salah. Spray rambut itu. Iya, jadi sebenarnya nggak ada batasan ya. Maksudnya kayak lu harus di sini, harus di situ, harus di sini. Sebenarnya senyamannya. Cuman rata-rata orang bilang tuh yang paling optimal itu kan ada di spray di kanan leher, kiri leher, belakang, depan, sama nadi. Ya kan? Di situ udah cukup untuk tubuh ya, di luar baju. Karena kenapa di situ katanya yang emang tubuh itu mengeluarkan panas. Oh, iya, Jadi parfum karena itu nadinya akan mudah
keluar lah. Keluar. Wanginya tuh akan lebih mudah keluar karena ada panas tubuh tadi. Nah, kalau di baju bebas. Kalau kadang kan ada orang yang baju ya udah celana juga, di sini Iya, juga, di iya sini benar. juga, ini itu Kaos bebas. kaki, Nyong. Iya, sampai kaos kaki. Itu nggak masalah. Cuman kalau yang di kulit itu rata-rata situ, sini belakang leher yang penting sama nadi, Iya, betul. Kalau di tangan kenapa? Biasanya buat orang salaman. Oh iya benar sih. Ya. Oh, biar Anjir, wangi. baunya ini nempel gitu. Iya, biasanya kalau Biasanya tangan tuh tuh buat sama salaman. Habib-habib ya, maksudnya kayak minyak Oh, les wangi dong. malaikat subuh. Oh, les dong. Iya, maksudnya kan di tangan tuh dia make nempel tuh kan. Iya, oke. Thank you tuh Nyong infonya tuh buat teman-teman. Itu teknik biar cara make minyak wanginya Iya. awet terus juga nggak sia-sia lu nyemprot Betul. pret tapi lu mau kecium wanginya kan. Ya lu semprot di nadi, di leher, depan, belakang. Betul. Itu biar enak Iya. buat dicium ya sama orang-orang ya. Iya. Sampai sekarang ini ada berapa Varian. seri, Bang? Iya, varian. Varian sekarang total 7. 7. Iya, dari awal tadi pertama kali ada 4, Iya. sekarang udah nambah 3 berarti. Nambah 3. Betul. Yang terbaru Yang terbaru itu yang Continental tadi, Continental. ya, yang 100 mili. Terus sebelumnya ada Draco Draco. sama ada Nairobi yang ini nih. Oke. Yang Nairobi. Tiga. Jadi ini ke-5, Draco ke-6, ini Continental ke-7. ke-7, betul. Yong, ngobrol-ngobrol soal Vermo nih. Ekspektasi lu dulu sebelum mulai nih sama si Farid sama siapa? Sama Faris sama Nizam. Sama Nizam. Itu gimana, Yong? Ekspektasinya pertama-tama. Ekspektasi ya BMW. selayaknya, wis. Langsung. Enggak lah. Sebenarnya dulu dari gue yang berangkat dari nggak punya basic bisnis apa segala macam, nggak Obra. punya ilmu marketing, komuk berantakan, bener. Komuk berantakan, kosong berani. Buat dulu itu. Pastilah Iya sih. tujuan awal orang pengen bisnis kan pasti kayak, wih gila gue bisnis nih, gue mencari uang nggak via cara yang konvensional lah, lu nggak cara ngantor segala macem, lu akan berharap lebih biasanya di awal untuk orang yang belum tahu apa-apa. Wih gila nih, gue kalau kejual segini, gue bisa dapat segini gitu. iya. Tapi pada dasarnya kan bisnis itu tidak semudah itu gitu. benar. Ada biaya-biaya lain, ada hal-hal lain yang ternyata di luar ekspektasi tersebut. Makanya pas gue pertama kali ngejalanin, oh ternyata bisnis nggak semudah ini ya gitu. Bisnis tuh banyak jatuhnya, banyak naiknya. Pun lu dapet untungnya juga ternyata masih banyak pikiran yang lain gitu. Wah gue untung kayak gini, tapi belum tentu bulan depan gue bisa kayak gini lagi gitu. Jadi ada banyak pertaruhan lah di dalam bisnis. Nah, makanya di situ gue juga belajar, jangan pernah takut buat cari ilmu lagi, jangan takut buat gagal. Nah, posisi waktu itu awal itu gue pernah saking mungkin ketidaktahuan ya, berharap apa segala macem. Penjualan itu mungkin kalau dibilang mungkin 3-4 bulan pertama itu dibilang pahit-pahit. Orang berharapnya lu bisnis bisa dapat uang, returnnya berapa ya kan, lu bisa dapat BEP-nya berapa lama, ternyata nggak sesuai gitu kan. Sesuai keinginan. Betul, harapan gitu ya. betul. Bahkan 3-4 bulan pertama kerjaan gue cuma bakar duit. Ya gue nggak dapat return sama sekali untuk pribadi gue ya. Bakar duit pun bakar duit udah selesai, posisinya waktu itu di setahun pertama udah break even point, udah BEP. Keuntungan buat gue pun nggak banyak gitu. Keuntungan buat gue pernah ada di posisi di mana gue gajian waktu itu cuma 300.000 sebulan, ya kan? Itu lo gila. itu untuk Kecil. untuk orang yang berbisnis dengan lu datang ke kantor, terus lu mikirin idenya gimana, campaign apa, produk kayak gimana, lu dapat sebulan 300.000 itu kan nggak semua orang bisa lah ngelakuin itu. Awalnya di situ. Itu pun jadi bahan acuan juga lah, bahan acuan buat bangkit nih gimana caranya nih. Gua nggak bisa nih cuma dapat 300.000 sebulan gitu kan. Belajar, akhirnya alhamdulillah sekarang kalau dibilang besar juga belum besar banget, tapi alhamdulillah bisa hidup di sini lah. Iya sih, benar. Terus juga yang itu kan yang dulu Nyong, lu lewatin. Kalau yang sekarang yang lu rasain kayak gimana Nyong? Struggle-nya? Lebih struggle juga Oke. keenakannya enak gimana nih? Kalau gua di Vermo itu sistemnya untuk menjaga cash flow ya, gua masih sistem gaji. Gaji. Jadi ya betul. Jadi ada beberapa yang emang sifatnya kan kayak profit berapa dari margin, net profit marginnya berapa dibagi rata gitu. Kalau gua nggak, gua masih sistemnya as an owner gitu masih gaji. Itu untuk menjaga cash flow. Jadi bulanan dapat berapa, sistemnya untuk
A digaji, B digaji, untuk karyawan masih digaji, sistemnya semua gaji. Nah, itu alhamdulillahnya juga kalau untuk senengnya kalau sekarang ya, senengnya juga kita yang apa yang dulu gua usahain gitu, sekarang ternyata bisa berjalan lancar gitu. Feedback makin ternama lah, makin punya nama. Amin. Belum sebesar itu juga. Cuman maksudnya feedback orang juga udah mulai kelihatan gitu. Kadang kan kita suka bacain review dari Shopee, dapat bintang 5. Terima kasih Min udah ngadain yang namanya Parfum Vermo. Di situ aja baca udah seneng banget kan. Berarti sebenarnya yang kemarin itu gua lakuin kayak cuma dapat 300.000 itu emang batu loncatan aja gitu loh. Tahap pertama lah, tangga pertama yang gue lewatin. Tapi sekarang gue misalnya di tangga ketiga, tangga keempat, tapi kan gue harus nanjak ke tangga yang lain lagi gitu. Itu senengnya lah. Cuman untuk struggle itu kan pasti ya namanya bisnis itu kan setiap tahunnya punya struggle yang berbeda ya. Lu struggle-nya yang misalnya yang pertama misalnya di awal-awal masih bakar duit. Kalau sekarang gimana caranya mempertahankan stok ya kan? Gimana caranya stok nggak boleh habis nih, ada penjualan stok harus selalu ready. Lu harus mulai ngitung yang namanya biaya marketing yang sehat kayak gimana. Lu mau endorse siapa, terus lu mau punya planning apa ke depan. Itu kan makin banyak dipikirin. Mungkin kalau ditanya struggle-nya, kalau sekarang lebih banyak struggle-nya. Lebih ke apa? Lebih ke untuk struggle gimana caranya mempertahankan Vermo ini ke depannya masih bisa eksis, bisa grow up lagi. Kalau dulu kan masih mikir gimana caranya, ya udah penting kejual dulu aja nih. Kejual segini senang. Kalau sekarang kan udah gimana caranya kita grow up lagi, betul. Meningkatkan kan. Betul. Tujuannya di situ. Mantap. Nih gue juga kemarin main ke Ayon. Iya. Parfum doi, friend. Di Ayon mana? Ada, di Ayon mana juga ada pasti. Lu coba dah. Nih buat teman-teman yang pengen nyobain ada tuh di Ayon, cari aja dah. Khususnya di Ayon terdekat kita tuh Tanjung Barat nih ya. Tanjung Barat, betul. Itu ada tuh parfum Vermo, tapi variannya nggak lengkap yang kayak gini nih. Yang lengkap ada di yang lengkap ada di online atau di website kita. Instagramnya mungkin. Instagram ada di @vermo.id. Kalau website bisa langsung visit @vermofrax.com. Nice. Tuh Itu, coba langsung beli cekot. Tuh. Langsung dah. Buru. Tuh. Oh, ya. Iya nih, ntar nih, lu gimana nih mau ready lagi tuh? Iya, yang cewek insya Allah bulan depan. Sekarang kalau syuting di bulan apa sekarang kita syuting? Syuting sekarang di bulan April. Kemungkinan ini video tayang nih harusnya udah ready nih. Nah, gitu. Sikat dah langsung. Apa namanya varian cewek? Ada Emily sama Nairobi. Ini yang Nairobi. Oh, Nairobi. Ya, Nairobi ada nih di sini. Ada satu lagi itu Emily nggak gue bawa karena sold out. Bener-bener abis itu kosong. Stok di kantor gue juga dulu nggak ada. dapet tester Emily. Dia kan setiap pembelian Vermo ada testernya, jadi kecil tuh. Nah itu gue nggak bawa dulu tuh si blenders. Gue bawa Emily. Enak banget parfumnya, walaupun kecil kayak gitu, kayak kecil ya itu ya. Iya, vial namanya. Iya gitu. Tinggal dioles doang, maksudnya kan dioles. Dioles? Yang oles, nyong. Di spray dong, di spray. Sorry. Oles. Iya, semprot. Enak, maksudnya tahan lama. Berapa jam, Nyong? Udah tes belum? Oh, longevity. Kalau longevity kita tiap varian beda-beda emang. Oh, beda-beda. Jadi sebenarnya ini balik lagi ya. Kalau di parfum itu kan banyak yang bilang parfum dipatokin wanginya segini, berapa jam. Tapi sebenarnya enggak. Parfum itu semua terkait sama skin chemistry namanya. Jadi ada yang mungkin kalau di gue tahan lama, di lu nggak tahan lama. Di Bayu makin nggak tahan lama gitu. Gue 2 hari Nyong biasanya Nyong. Itu balik lagi sebenarnya. Jadi dari karakter kulit itu sendiri sama ditambah karakter wangi. Jadi karakter wangi itu kan ada yang emang fresh, ada yang sweet, ada yang spicy gitu. Nah, kalau wangi-wangi yang fresh itu dia biasanya lebih airy. Airy itu lebih mudah buat nguap lah wanginya gitu. Jadi lebih nggak setahan lama kayak kalau wangi-wangi yang manis, yang parfum buat malam, spicy. Mungkin kalau gampangnya, mungkin kalau pernah nyium wangi malaikat subuh gitu di masjid, itu kan tahan lama banget kan. Dibanding wangi yang kayak cuman fresh wangi jeruk doang, itu nggak setahan lama itu gitu. Bila dari terawih tuh. Iya. Nah itu. Gue baru denger nih. Dari terawih. Malaikat subuh, malamnya beda dari terawih. Iya, bener. Yang baru ngeliat, oh ada cewek ini ada. Oh, itu sholat id, lebih ke sholat id sih itu mah. Sholat id juga. Sholat id. Udah dapet papmu kena belum?
Nah, Nyong, bedain buat parfum malam sama parfum siang, sore, pagi itu apanya Nyong? Karakternya biasanya. Gampangnya gini, parfum seger tuh siang, parfum manis malam. Sebenarnya gampangnya gitu. Nih seger, nih buat siang nih cocok. Ah, itu bener. Ini Yang buat ini siang, Mockingjay, ini Bay. buat siang. Ya. Nggak Semprot tahu dong, dia. semprot dong. Semprot nih. Wangi apa tuh? Wangi jeruk. Jeruk. Iya, yang Mockingjay dia wangi citrus. Wangi Sotoy, dia Kulit sotoy. bener. Dia lebih sering sotoy dia. Tapi bener nih, sotoynya bener nih. Bener, kali ini bener. Sotoy dia bener nih, sotoy dia bener nih. Pak, yang nentuin wangi-wangi ini siapa bang? Buat kan lu pasti ada Oh, proses iya. bikinnya dulu. Heeh. Ini lu apa 3 kepala ini? Kalau ini kan R&D jatuhnya kan. Iya. R&D pasti dari 3 kepala. 3 kepala. Maksudnya kita tuh sebenarnya ngikutin kebutuhan pasar juga. Misalnya gini, kita udah punya blenders yang emang wanginya Iya. seger gitu. Kita punya Mockingjay yang wanginya seger. Gimana kalau kita bikin wangi yang misalnya kalau di Draco ini kita bikin wangi yang lebih segmented. Iya. Jadi kita ngasih kebutuhan kayak kadang kan ada orang yang emang kebutuhannya untuk formal, batik, pakai dress, pakai jas kan. Kita belum punya tuh pada saat itu wangi seperti itu. Kita ciptain lah Draco. Nah, R&D itu kan juga dari tim gitu. Iya. Oh, kita butuh wangi yang emang fokusnya untuk formal nih. Yang wanginya tuh emang mewah gitu. Nah, kita R&D, kadang kita kan sampling juga ke pabrik kan. Dari pabrik misalnya ngasih rekomendasi wangi yang kayak gini. Atau dari kita juga misalnya ada insight, bisa nggak kalau wanginya yang seperti ini. Nah, itu sampling juga kan agak lama tuh. Lah request juga gitu. Iya. Kalau gue mau lah request gitu. Nah, metode sampling itu kan lama. Akhirnya itu yang dinamakan R&D lah. Jadi Berapa ya lama Nyong? tergantung. Kadang kan kita juga harus mikirin misalnya wangi udah dapet nih. Tapi kan untuk desain boxnya, pewarnaan gimana, penamaan gimana. Buat parfumnya sendiri aja deh. Kalau parfum sendiri itu sebenarnya nggak lama ya. Kalau pabrik itu kurang lebih biasanya sebulan itu dari terbit PO tuh udah bisa produksi. Diberi PO. Sebulan, betul. Misal pas sampling lu suka wangi ini, tapi temen lu enggak. Nah itu gimana caranya? Nah itu balik lagi, kadang idealis mematikan kita, Nah, gitu. itu yang gue pelajarin di Vermo sebenarnya. Terkadang kita emang gak boleh Iya, idealis. iya. Di gue pengennya begini, enggak bagi gue wanginya yang enak tuh yang kayak gini. Tapi teman kita nggak setuju misalnya. Kita balik lagi, kita lempar ke market fitnya kayak gimana. Market itu cocok wangi yang kayak gimana. Kadang mungkin ya di kita bertiga wanginya, wah ini enak banget. Tapi pas dijual ke market, oh ternyata nggak seenak itu Iya, gitu. bener-bener. Nah itu idealis itu tuh yang harus kita kurangin. Itu Betul. bener sih. Kalau cara berbisnis emang kayak gitu. Tapi Betul. kalau ikutin kemauan itu Iya. kayak nggak dapet marketnya ya percuma aja. Betul. Kamu berbisnis nih. Mm. Ih keren semuanya. Ngapain lu liat gue kayak gini? Boleh juga rangkuman. Mantep gua. Gue tuh bagian asdos dulu. Oh gitu. Apa? Asisten dosen dulu. Bagian-bagian bawain ini aja nih, apa namanya? Buku. Bukan, mau mana buku sih gua. Apa sih proyektor. Majuan bang dulu coba. Oh iya jauh amat itu. Iya. Malah lu mau mundur. Iya lu mau kemana sih lu? Sama lu, Bang. Lama-lama mundur. Nah, Vermo sini. Oh iya, gua mau tahu dong. Apa Kan tuh? followers pertama lu tadi kan dari teman bar yang ada di Kemang tuh. Oh ya. Yang pertama. Nah, sekarang kalau boleh tahu followers Vermo sendiri tuh ada berapa sih sekarang sih yang? Followers kalau di Instagram masih belum banyak ya. Kayaknya 10 ribuan. Bab. Masih Wah, dikit. 10.000 tuh. 10.000. Mantep deh. Organik lah itu. Kalau untuk di Organik Nyong. organik 10.000 organik. Cara lu sendiri kan lu ini parfum nih ya. Iya. Dan sosmednya lo yang handle sendiri? Ada tim, timnya? ada tim. Iya, ada tim. Lu gimana Nyong Nyong itu? aja? Gue login aja, gue login. Siapa lu login? Kontrolnya. Terus kalau foto produk gitu-gitu lu Kalau juga? foto produk sebenarnya gini, kalau untuk saat ini Vermo lagi banyaknya itu pakai 3D design. Jadi tadi teman gue Nizam itu emang dia spesialis 3D design. Oh iya. Jadi untuk render segala macam itu bagiannya dia. Kalau untuk foto video ada timnya lagi, videographer itu namanya Raska. Itu dia bagian untuk Adek lu tuh ya, Raska. adik gue. Ketahuan. Nah, iya itu dia untuk yang fokusnya lebih ke raw materialnya lah. Jadi untuk foto sama model segala macam itu dia yang handle gitu. Biasa gitu. Oh gitu, mantap. Sekarang Vermo udah sejauh apa? Udah punya kantor sendiri? Belum jauh sih, belum lebih jauh. ke keluarga dulu tuh. Itu gue liat tadi, itu adeknya sama adeknya juga nih. Bener. Habis itu udah punya kantor offline sendiri. Oh iya. ada kantor, ada di mana tadi? Oh, kantor baru gudang. Oh, gudang. Iya. Oh, baru gudang. Baru gudang pengiriman. Kalau kantor kalau untuk offline store masih belum ada ya. Maksudnya offline store yang berdiri sendiri ya soon lah kalau bisa tahun depan, insya Allah tahun depan. Amin. Kalau untuk kantor sebenarnya kita sewa itu di daerah Bilangan Jakarta Selatan, dekat-dekat Kemang sama Blok M situ.
Wah, Jadi titik kita pusat semua sih. pengiriman titik pusatnya dari situ, betul. Jadi kalau kalian yang pengirimannya mau instan, same day, ngerasa deket daerah situ masih bisa tuh. Nah, tuh. Bisa langsung diambil nggak bang? Ya kagak, kan diantar. Ngambil kagak bayar lu, dipukulin lu di situ lu. Tinggal ngasih buku. Kurir enak, gratis ya, udah pakai Iya. 0 rupiah, masih mau ngambil sendiri. Tuh. Buat teman-teman tuh. Ingat yang dekat situ kita bisa pesennya langsung. Betul. Someday langsung mau ngerasain Same day, Same same day. day, Same day, samsat. Samsat ya. Bahasa Sorry. Inggrisnya kurang dia bang. Boa. Lalu dalam ngebangun Vermo ini ada hal yang lu dikorbanin nggak bang? Mungkin kuliah lu jadi agak lama atau apa? Nah itu bener. Lama Atau sih. apa? Dia Itu lama. bener, lama. Ya, kalau kuliah lama tuh bener. Karena kan waktu itu kosong banget nih ngerjain skripsi kok kosong gitu. Akhirnya fokus di bisnis, kalinya udah bisnis Keenakan. malah keenakan juga Kenyamanan. enggak, tapi males gitu loh Iya, ngerjain iya. skripsi jadi males. Itu salah satu yang dikorbankan. Yang kedua juga mungkin awal-awal waktu ya. Waktu, Nah, benar, pasti. tenaga, sama uang lah pasti itu udah pasti. Lu ngebakar uang, apalagi waktu itu gua modal semua masih sendiri tuh. Nah. Gue PT-PT bertiga waktu itu modal Modalnya awal. sendiri-sendiri Modal gitu. sendiri-sendiri, modal awal bertiga. Jadi gua belum ada investor apa Iya. segala macam, semua pure kita start dari nol lah. Itu juga struggle lah kan, Iya. dari keuangan, dari masalah kayak as simple as kita harus bolak-balik nih, misalnya, oh nih dari vendor nih, Iya. misalnya pengiriman packaging sore ke malam, gue yang tadi harusnya udah pulang, jadi gue harus Jadi balik balik lagi. lagi. Sebenarnya itu struggle-nya lebih banyak ke hal-hal seperti itu sih. Tapi kan kuliah lu mandek tuh, sempet mandek ya? Iya. Bonyok gimana tuh, Nyong? Tanggapan lu? Awalnya itu orang tua itu ya udah kerjain dulu skripsi lah. Terserah kalau mau bisnis lanjutin, yang penting skripsinya dulu selesai gitu kan. Gua kan jujur begitu kenal ya waktu Iya. itu ya. Tapi nggak tahu nih, tapi sehat kan sekarang kan? Alhamdulillah, Bay. Tuh bokap kan sama nyokap tuh kayak, ya kalau buat agama sama pendidikan kan terdepan banget nih ya kan? Alhamdulillahnya ya, Bay. Nah itu berarti nyantai nyuruh dulu, tapi tanggapan lu gimana di saat itu? Waktu itu pun sebenarnya untuk ngejalanin bisnis itu orang tua kalau dibilang nggak ngedukung, ada kalanya nggak ngedukung. Iya sih. Karena bakar uang. Iya, satu itu, dua itu kan kamu itu gitu. kan tanpa kejelasan ya, Iya, hidup tanpa kejelasan gitu. Ada potensi untuk mungkin kalau lu kaya banget, tapi lu jatuh miskin pun ada kemungkinan untuk jatuh miskin. Makanya dibilang udah yang penting pendidikan selesain dulu. Pun ini nanti sukses alhamdulillah, pun ini nanti nggak sukses, at least lu masih punya pegang ijazah gitu. Ya, benar, Gak mungkin gue ngebiarin lu, ibaratnya gue udah nyekolahin lu sampai gede, tapi lu malah leha-leha di akhir gitu loh. Demi udah misalnya untuk mencari uang gitu, tapi perkuliahan ditinggalin itu kan juga nggak bagus gitu. Tuh, jangan tinggalin kuliah. Betul. pendidikan tuh Jadi penting. kalau saran dari orang tua waktu itu emang ya kuliah dulu lah. Benar, Finishing dulu tuh. Iya itu, finishingnya harus diperbagus. Finishingnya ya, finishing Luis Suarez. Bola lagi aja nih. Kelas Rooney. Rooney, nah ngomongin bola kali ya, ngomongin bola, jangan gua capek ngobrolin Ngomongin bola. bola, kita jagonya. Nah, kan langsung soundtrack tuh, Iya. langsung soundtrack Masih tuh. nonton MU bang? Nonton MU masih, menang lawan Chelsea kan. Menang, Pasti. ya. Ada fans Chelsea di sini. Oh gitu. Tiba-tiba dia jadi fans MU juga. Nah, masa kayak gitu? Janggal. Tapi Nyong, gue pengen tanya, kan lu bertiga nih, berarti Iya, otak dari Vermo sendiri nih. Kalian. Kalau pernah nggak sih kayak sendiri-sendiri itu udah buntu, kayak buntu ide, buntu kayak gue mau ngapain lagi ya? Ya, Misalnya ya, semua varian kita udah cobain, tapi ada satu varian ataupun beberapa varian tapi kayak mau coba tapi gimana ya mau Takut. nyobanya ya? Betul. Terus lebih takut, lebih bingung, lebih Betul. kayak linglung. Kita Ya. kan pernah ya ngerasain ya. Betul. Kalau dari lu sendiri nih kan nggak ada si Hapit sama siapa? Paris, Niza sama Farid, sorry. iya. Jam. Paris sama Nijam. Kan gak ada dia. Nah, kalau dari lu sendiri itu cara ngatasinnya gimana, Nyong? Kalau untuk kejenuhan tadi ya. Iya, gimana? Sebenarnya kejenuhan itu kan dalam bisnis pasti ada lah. Kita mumet gitu kan. Mikirin ini kok nggak selesai-selesai. Gue udah ngerjain campaign ini tapi kok nggak works gitu. Sebenarnya kalau gue ngerasa kalau kayak gitu, kadang kala itu kita rehat dulu sejenak. Sehat dah. Rehat Anjir, dulu. kayak Kang Ilyas anjing ya. Lihat sejenak gitu ya. Maksudnya rehat itu maksudnya kayak oke, Lu Kang Ilyas ya. Lupa, Sur. Halo, Om Karni. Ngomongnya cepet banget. napasnya dong, napasnya. Lanjut. Nah itu maksudnya rehat sejenak itu bukan kayak lu nggak ngerjain apa-apa ya, tapi maksudnya coba nggak lu pikirin dulu
lu ngobrol, lu tanya insight ke yang lain. Kita kan pasti namanya dalam berbisnis kita harus ngobrol juga lah. Kita punya partner, kita mungkin punya ada kenalan orang di luar nih, gimana nih menurut lu gitu. Pokoknya jangan pernah takut untuk ngobrol lah. Nah, kadangkala saat kita udah mumet sama satu hal nih, kok ini kita ngerasa nggak bisa ngerjain, tapi pas abis kita ngobrol sama orang, itu kita jadi dapet insight baru gitu. Diksi baru. Iya, oh iya ternyata yang ini kemarin belum gua kerjain ya. Simpelnya seperti itu. Atau malah justru kadang hal-hal simpelnya datang dari kayak kalau kita misalnya lagi scroll Instagram, kita scroll TikTok. Ada hal yang kayak menurutnya, wah ini kayaknya cocok nih buat dikawinin sama parfum gitu kan. Dikawinin anjay. Nah itu kan jadi hal baru gitu loh. Itu ide lah. Tapi Vermo sendiri untuk kedepannya nanti kepikiran buat collab nggak? Kan kayaknya sekarang banyak brand-brand yang collab. Oh nih, iya betul. kolaborasi. Iya. Mungkin ada atau gimana? Kan mau ngomongin bola udah gitu tuh. Ada. Kalau untuk ide ada, cuman masih nggak tahu sih terrealisasinya itu akan lebih cepat atau lebih lama. Tapi kalau untuk ide sih ada. Mungkin nanti ditunggu aja. Jadi apa enggaknya kita tunggu. Oke, boleh. Keren sih ini kalau collab-nya sama gue pikir-pikir dulu. Lionel Kalau Messi, sama Lionel Messi. Tim futsal nyong. Sama tim futsal. Dia main futsal badannya ube misalnya Iya. nih. Misal mau penalti semprot parfum dulu Nice gitu. itu. Biar itu teralihkan gitu kan ada tuh film-film yang minyak wangi tuh. Itu nggak sih? Tahu. Iya, yang kayak gitu tuh. Wah, mantep banget. Boleh tuh. Siapa tim futsal Indonesia? Cosmo boleh, Cosmo JNE Rice tuh. cooker dong. Cosmos. Oh salah. Brand lagi lo. Brand mulu. Dari Iya, salah. Sorry editor. Nah, mantep tuh pokoknya. Terus juga dari lu berarti kayak gitu ya Nyong ya? Iya. Lu jangan takut ngobrol sama orang. Betul. Lu Itu insight baru lah. lebih takut jajil nih Nyong. Ngomong sama tembok. Udah gue bayar banget ngomong sama tembok. Gini. Assalamualaikum. Iya. Tapi gue bisa Tuh ngomong ngeri tembok. tuh. Kan ada temen gue namanya Tembok. Bap, itu temen gue lagi aja. Serius. Temen gue lagi aja. Berarti relaksasi dulu. Lu sering kayak main ke alam gitu. Lari sekarang, lagi sering lari. Oh iya, gitu. olahraga. Olahraga. Itu juga kan media untuk kayak Meditasi. lah gitu. Dapat healingnya dapat. Olahraga sehatnya dapat. Betul. Main bola pasti nggak sih? Nyong? Main bola masih. Lu kemarin football. kagak ikut lu ke Cirebon lu. Iya, sakit. Oh, sakit. Fun football aja. Pang football. Fun. Oh, fun. Pang football. Pang football. Sekarang futsal apa minsok atau Seringannya mini soccer ya kalau Soccer kan? iya fun Kalau football sekarang mah futsal udah biar jarang. mau main mini soccer rata-rata Lebih asik sekarang lah ya. minsok, iya. bukan lebih asik. Ada fotonya. Nah, ada fotonya. Foto Tiap gratis. Jumat gua minsok. Oh iya. Iya. Lah, Berenang aja lu baru kemarin lu. Lu berenang baru kemarin. Mau main minsok lu. Tapi emang Monyong itu olahraga banget. Dia selain lari, berenang, main mini soccer, berkuda. Katanya memanah Nyong. Memanah asmara. Asik. Enggak mana enggak lah. Enggak ya? Susah. Selain itu Nyong, misalkan itu olahraga, berarti healing lu jalan-jalan enggak juga. Naik motor kan kalau gua ngeliat adek lu tuh. Iya. Naik motor healing, wah bikin konten. Iya. Kalau lu sendiri kayak gitu juga nggak sih? Pengen kepikiran mau riding sama bokap juga atau enggak? Riding. Gua sebenarnya sering diajakin. Yang namanya keluarga kan. Keluarga tuh jadi disclaimer keluarga gue emang suka hobi motoran lah. Emang touring mulu kerjaannya gitu. Cuman kadang gue ngerasa kayak kayaknya bukan gue nih. Bukan lu ya? Iya, bukan gue. Malah enggak. Iya, gue malah Orang enggak. naik motor ngantuk kan? Naik motor ngantuk gitu kan. Tapi ya sesekali make lah gitu kan motor. Pakai motor kan? Pakai motor. Pakai motor. Dia ngomongnya pakai lagi. Pakai motor. Nah, cuman kalau yang buat touring jauh-jauh sih kayaknya belum lah. Tapi ada motor yang kayak Ada. apa? Moge-mogean. Asik. Nyong, kasih pesan dulu nih buat orang-orang yang lagi mau ngebangun brand, Oh, iya. tapi Bangun bingung, bisnis. terus juga takut salah, takut apa. Iya. Buat lu sendiri itu ada pesan-pesan nggak sih buat dia? Pesannya tentuin tujuannya. Kadang orang bikin brand itu nggak tahu tujuannya apa. Sebenarnya udah simpelnya di situ aja. Nanti lu udah punya tujuan, pasti lu ada breakdownnya lagi, lu punya mind mapnya lagi. Kira-kira
setelah tujuan ini tercapai, gue harus ngapain lagi ya, gue harus ngapain lagi ya. Sebenarnya intinya di situ. Terus juga jangan lupain yang namanya USP. USB. USP. Oh, USB buat USP. nyolok Unique dong. selling point. Betul. Betul. Dia ngerti dia. Jadi intinya saat lu udah punya tujuan, lu tahu ini marketnya ke siapa, lu tetap harus punya sesuatu yang emang nggak dimilikin sama brand lain. Jadi Sebenarnya benar-benar awal di situ. bedanya, Betul. perbedaannya. Sebenarnya gitu untuk gampangnya tumpah tuh. Iya. Biarin aja dia. Simpelnya gitulah kalau untuk orang yang mau membangun brand. Terus juga jangan takut lah. Jangan takut untuk gagal, jangan takut buat memulai. Iya. Saat jatuh ya bangkit lagi gitu. Tuh. Emang secara omongan tuh gampang gitu. Emang. Cuman nanti pas di lapangan mungkin kayak lu bakal stres, lu bakal pusing sendiri. Tapi ya itu struggle-nya di situ gitu. Ngomong mah enak ya. Ngomongnya enak bener, Tapi bener. Coba jalaninnya, prosesnya. Iya. prosesnya berat. Betul. Nah sekarang nih lu lihat Premo. Fremo. Vermo. Iya Premo. Ya. Premo. Ya. Ribet gua kalau ngomong. Ribet. Lidahnya engkel. Yang lo rasain apa bang? Lihat Vermo sekarang. Vermo Lebih ke bangga atau gimana? Kalau dibilang bangga, tapi ngerasa belum puas. Oh masih belum. Masih harus kayak ada sesuatu lagi nih yang harus gue kerjain. Iya. Apalagi yang bikin bisa Vermo tuh jadi gede gitu. Jadi makin Betul. gede lagi Karena namanya. sebenarnya gue ngerasa titik kita jatuh itu saat dimana kita ngerasa puas. Benar. Gitu. Jadi kayak saat kita kayak, udahlah kita berjalan aja gini kan. Gue datang ke kantor nanti juga uang datang sendiri ke gue. Nah justru di titik itu lu mulai merasa kekalahan tuh di situ. Jadi jangan pernah ngerasa puas lah. Tetap belajar lagi, cari Cari ilmunya tahu, lagi. iya. Betul, intinya di situ. Karena dua hal itu penting. Iya. Cari informasi dan belajar. Bang. Betul. Coba Nyong, ada kamera situ Nyong. Proses menurut lo apa Nyong? Proses itu sesuatu hal yang kita kerjain dan nantinya itu tidak akan mengkhianati hasil. Keren juga ya temen gue ya. Di dalam proses itu pasti ada yang berat-berat ya bang. Gue keren nggak? Teman-teman gue keren nih. Keren Iya. keren banget nih. Nyiapin quotes dulu tadi di rumah. Anjir, di mobil sih. Mana teguh. Siapa lagi ya nih ya? Di mobil pasti dengan radio dia kalau di mobil. Iya. Radio apa nyetel musik? Nyetel Oh, di mobil. musik Spotify, Oh, connect Spotify. connect Bluetooth. Mantap. Lagunya ini lagu-lagu ini nih Dun. Salah ya, ini film. Salah. Lucu juga nih tukang parfum. Red Hot Chili Peppers tuh kan. Pokoknya Beatles, yang di Beatles. sini gue dengerin nih yang di sini Oh, nih. iya. Yo, Beatles nonton nggak? Dengerin nggak? Nonton salah. Dengerin dong. nggak? Jeblok. Tahu lu? Jeblok tahu. Band asal Klaten itu. Yo. Klaten. Lagi. Pokoknya yang telah pergi akan selalu terkenang. Anjay. Yang akan datang. Nyong, kalau bisa balik ke awal, satu hal yang pengen lu kasih tahu ke diri lu sendiri, apa Nyong? Kira-kira? Tetap mencoba, jangan takut gagal. Intinya Jangan gitu. takut gagal. Betul. Berarti lu pernah gagal nggak sih Nyong dalam hal kayak gini? Gue Sebenarnya- belum nanya nih tadi nih. Kalau masalah gagal itu pernah mungkin saat kayak tadi yang gue bilang kan, gue ngerjain campaign ini ABC kok kayak ngerasanya kurang berhasil gitu. Terus di titik dimana gue ngerasa gagal itu saat dimana gue ngerasa bener sendiri. Bener sendiri Nyong. Azan. Ada kalanya tuh kita udah mikirin semua sesuatu, kita ngerasa ini yang gue lakuin bener, tapi ternyata yang kita lakuin nggak bener. Iya. Nah itu juga salah satu yang bikin gue ngerasa kayak ternyata masalah juga bisa datang dari situ ya. Betul. Saat kita ngerasa sok tahu, saat kita udah nggak mau belajar lagi, itu juga datang masalah gitu. Pesan gue ya, idealisnya juga betul. mungkin. Pesan gue mungkin jangan idealis itu membunuh karakter lah. Intinya gitu. Tuh teman-teman, dengerin dah ya kata-kata maunya. Iya. Ini mah bukan ngomongin kayak pelatih lumba-lumba gitu. Anjir. Iya bener nggak sih pelatih Iya, bener. lumba-lumba? Emang apa? Pelatih lumba-lumba nggak bisa jadi lumba-lumba. Oh iya benar. Kalau Emang pelatih pelatih? pemain bola, Bisa. Bisa. ya Iya. bisa jadi pemain bola. Iya, bener, Ya, bener. bener nggak sih? Benar. Lumayan juga pelatih lumba-lumba. Lumba-lumba loncat, coba lu loncat. Kayak gitu nggak bisa kan dibalikin kalau sama lumba-lumbanya. Intinya. Ya. Kacamata. Kacamata. Intinya. Ini seru banget sih. Lu kapan mau check out, Gil? Langsung check out sekarang udah. Satu bang. Oh, Sabtu. nunggu gajian. Ini rasa apa kira-kira lu mau nyobain nih? Rasa Ini marimas. variasi, Pak. Variasi, aroma. Varian. Karena kayaknya gue bakal yang ini sini.
Cowok-cowok semprot, Looking semprot, guy. semprot, semprot. Anjir. Udah tadi. Lagi. Ah, Widih. Jadi ganteng ya, Ganteng. tuh ya. Wangi. wangi. Ini kalau Oh, emang beda. acara-acara Beda, gini beda. emang enak nih tuh tadi tuh. Kalau formal yang ini. Ini dua Ini nih, dua. formal nih. Iya, ini. Draco sama Sparrow nih. Ini buat formal oke juga nih. Ini buat acara-acara yang AC indoor gini dingin nih Draco enak banget nih. Wah, lu banyak juga ya. Wah, biar lihat sprayernya. Kita terlalu aktif. Iya. Gitu. Oke, Nyong. Thank you, Nyongnya. Sip, thank you banget udah ngundang juga, Mas Bayu. IGD nih. Semoga Vermo sendiri bisa lancar. Amin sampai ya Allah. depan. Amin. Teman-teman yang lain juga harus penuh nih Vermo sendiri. Betul. Terus juga kalau bisa ya Vermo udah internasional. Amin. Dan Lau dan teman-teman Lau nih sehat, sukses terus, diberi keberkahan ya. Amin ya Allah. Collab-nya nih bisa jalan. Amin. Kalau bisa sama Star Wars tuh lagi bener. Star Wars pakai parfum. Anjay, langsung. Set. Dikit main blowing, bro. Amerika Iran gue endorse. Oh, boleh. Nyong, jangan, Nyong. jangan deh. Kalau ngobrol sama gua boleh tuh 2 mata kita, 4 mata. 2 mata begini ya. Iya, 3 mata. Kalau 4 mata nggak apa-apa ngomong begitu. Iya. Oke, thank you Nyong. Sip.